Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak semuanya kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Seandainya ada hari ini teman kita ada yang sakit, mari kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh, disehatkan kembali dan bisa mengikuti pelajaran bersama kita semuanya ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya, untuk kelas 8 selamat ya. 1 tahun kemarin anak-anak semuanya sudah mengikuti pelajaran di tingkat kelas 7. Sekarang kita naik ke kelas 8, bertemu lagi dengan Ibu, masih tetap pelajaran Al-Quran, Hadis, dan Akidah Akhlak ya. Dan pada kesempatan kali ini sesuai jadwal kita belajar Akidah Akhlak dulu. Baik, mari kita semuanya mulai masuk ke materi ya. Ya, baik anak-anakku semuanya, untuk memulai pembelajaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bab pertama yang akan kita pelajari di kelas 8 pelajaran akidah akhlak ini adalah tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Tentunya di antara kalian pasti sudah banyak yang tahu ya, apa itu iman, apa itu kitab-kitab Allah, dan apa saja kitab-kitab Allah itu ya. Insya Allah semuanya sudah ada yang tahu ya. Kalau belum ada yang tahu, insya Allah mari kita belajar sama-sama. Nah, ini tujuan pembelajaran dari bab ini ya. Setelah mempelajari materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, diharapkan kalian dapat satu, menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, dapat mengidentifikasi dalil tentang keberadaan dan kebenaran kitab-kitab Allah, menjelaskan perbedaan kitab dan suhuf. Kalian juga dapat menyebutkan macam-macam kitab Allah dan menjelaskan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Insya Allah semuanya anak-anakku sudah tahu ya artinya iman. Kita sudah pelajari dari mulai SD mungkin ya. Iman itu adalah percaya atau yakin. Kemudian pengertian kitab-kitab Allah itu adalah himpunan wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya untuk disampaikan kepada umat sebagai pedoman hidup. Nah, itu tadi pengertian baru pengertian iman dan kitab-kitab Allah. Sekarang kita gabungkan. Berarti iman kepada kitab-kitab Allah itu adalah percaya atau yakin bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada Rasul-Nya sebagai pedoman hidup umatnya. Insyaallah paham ya? Selanjutnya adalah macam-macam kitab Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini kita hanya tahu bahwa Allah menurunkan wahyunya berupa Al-Quran, nah sekarang kita tahu bahwa sebelum Al-Quran itu Allah menurunkan juga wahyunya yang berupa Zabur, Taurat, dan Injil. Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam. Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam dan Injil diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, baru Allah menurunkan kitabnya Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu kalau misalnya ada muncul pertanyaan di benak kita, kenapa kita hanya mempelajari Al-Quran? Kenapa kita juga tidak mempelajari Zabur, Taurat, dan Injil? Nah, jadi begini ya. Al-Quran itu adalah kitab Allah atau wahyu Allah yang sangat-sangat sudah sempurna. Tidak ada kekurangan ya dibandingkan dengan Zabur, Taurat, dan Injil. Nah, jadi tidak usah lagi kita belajar tentang apa itu isinya Zabur, bagaimana isinya Taurat, kemudian yang mana sih Injil itu. Nah, itu tidak perlu ya. Pengajaran-pengajaran tentang Allah
dan lain sebagainya, itu sudah termaktub dalam Al-Quran, sudah disempurnakan oleh Al-Quran. Nah, yang kedua, kenapa kita harus hanya mempelajari Al-Quran, tidak mempelajari Zabur, Taurat, dan Injil? Karena Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud pada zaman itu, pada masa itu, berarti itu Nabi Daud menyampaikan juga kepada umatnya pada masa itu. Ya, Taurat juga begitu dan Injil juga begitu. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad hanya perlu mempelajari dan pokoknya mempelajari, kemudian menghafalkan atau mempelajari itu juga memperdalam juga ya Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Nah, kemudian muncul lagi pertanyaan. Biasanya ya kalau tidak belajar daring ini pasti muncul pertanyaan lagi dari siswa-siswa. Bu Guru, Injil itu kitab Allah atau kitabnya umat yang agama lain? Nah, kadang-kadang ada yang bertanya seperti itu. Karena memang ada di agama lain, yaitu agama Nasrani, itu kitabnya Injil. Nah, kalaulah tidak pelajaran daring, ini Ibu sangat senang sekali ya menjelaskan Injil yang dimaksud di sini ya. Panjang sekali sejarahnya, Ibu ceritakan sejarahnya dari awal sampai akhir. Nah, di sini biar kita tidak berlama-lama menjelaskannya sejarahnya, jangan sampai kalian ngantuk ya. Ibu persingkat saja, insya Allah sama-sama dipahami ya. Injil yang dimaksud dalam kita ya, Injil kitab Allah itu berbeda dengan Injil yang ada di agama lain, yaitu agama Nasrani ya, berbeda. Kenapa? Injil yang ada di agama yang lain itu sudah bukan lagi dari Allah, sudah bukan lagi wahyu Allah. Karena kalau menurut sejarah diruntut ya, itu ada sudah diganti, sudah ditambah, sudah dikurangi, bahkan ada sama sekali tidak ada di situ dari Allahnya ya. Jadi berarti kalau sudah bukan dari Allah lagi, berarti itu bukan kitab atau wahyu dari Allah yang dimaksud Injil di sini, bukan ya. Berarti itu Injilnya dia. Nah, Injilnya yang dari Allah yang bagaimana? Ya jelas berarti berbeda dengan Injil yang mereka. Bu Guru memang penasaran ini runtutnya, ceritanya bagaimana. Insya Allah lain waktu Ibu jelaskan ya. Yang jelas berbeda Injil yang di sini dengan Injil yang pada agama lain. Oke? Nah, lalu muncul lagi pertanyaan, haruskah kita beriman kepada kitab Zabur, Taurat, dan Injil? Jelas ya, tentu kita harus beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran yang 3 tadi itu ya. Karena itu adalah wahyu Allah juga, kitab dari Allah juga ya. Hanya beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran tadi berbeda dengan cara kita beriman kepada kitab Al-Quran. Perbedaannya di mana? Nah, ini sudah Ibu tulis di sini ya. Jelas sekali berbeda beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran dan beriman kepada kitab Al-Quran. Beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran hanya cukup mengimaninya saja, hanya cukup mempercayainya saja ya, bahwa saya percaya, oh iya, Allah itu sudah menurunkan kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Tidak perlu kita mempelajari atau mengamalkannya. Sedangkan beriman kepada kitab Al-Quran, selain kita mempercayainya, selain kita mengimaninya bahwa Allah telah menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW, kita juga sangat diwajibkan untuk mempelajari dan mengamalkannya. Nah, itu perbedaannya ya. Selanjutnya adalah perbedaan kitab dan suhuf. Nah, dalam mempelajari kitab-kitab Allah ini ternyata ada istilah suhuf. Apa itu suhuf? Suhuf itu menurut bahasa adalah lembaran.
menurut istilah, suhuf itu adalah wahyu yang disampaikan kepada Nabi, akan tetapi tidak wajib disampaikan kepada manusia. Nah, sedangkan tadi kitab itu seperti dijelaskan di awal ya, kitab itu adalah himpunan wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulnya. Jadi di sini sudah dihimpun, sudah disatukan gitu. Berarti cenderung kitab itu lebih banyak daripada suhuf. Maka dengan demikian suhuf relatif sedikit daripada kitab. Itu perbedaannya ya. Dan suhuf juga tidak wajib disampaikan kepada manusia, sedangkan kitab wajib disampaikan kepada manusia sebagai pedoman hidup. Paham ya, insya Allah ya. Kemudian dalil tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, baik Zabur, Taurat maupun Injil sudah jelas ya tentang Al-Quran banyak sekali. Namun Ibu ambil salah satu saja, yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Ya, artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, maka berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya ya. Jadi di sini sudah jelas dikatakan bahwa Allah menurunkan kitab itu bisa saja satu kali saja kepada satu umat saja ya. Tetapi Allah tidak begitu. Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang Allah berikan. Nah, ini kita sudah diberikan Al-Qur'an ya. Berarti cukup yang kita pelajari itu Al-Qur'an. Tidak usah lagi kitab yang lainnya, karena ini sudah karunia kita. Umat Nabi Muhammad, kita termasuk umat Nabi Muhammad, kita karunianya adalah Al-Quran. Begitu ya. Nah, ini hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua,
berusaha menjaga kesucian kitab suci Al-Quran dan membelanya apabila ada pihak lain yang meremehkan. Seperti tadi disampaikan pada surah Al-Maidah ayat 48 bahwa kitab suci Al-Quran itu adalah kitab yang sangat sempurna, kitab yang membawa kebenaran, dan dalam Al-Quran sendiri itu membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, yaitu tadi ya Zabur, Taurat, dan Injil ya. Maka karena kitab Al-Quran ini sangat sempurna, sangat istimewa, kita harus menjadikannya sangat tertinggi daripada kitab-kitab yang lainnya. Sudah tentu seandainya ada yang pihak yang meremehkan atau menghina dan lain sebagainya, kita wajib membelanya ya. Selain kita punya kewajiban untuk mempelajarinya, mengamalkannya ya, kalau mengimaninya sudah jelas ya, kita juga wajib mempunyai kewajiban untuk membelanya apabila ada pihak lain yang meremehkan dan berusaha menjaga kesucian kitab suci Al-Quran ya. Yang ketiga, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah itu adalah hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci ya. Jadi segala sesuatu kehidupan manusia, apa yang harus dilakukan oleh manusia itu ada aturannya ya. Dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Dari hal-hal yang ringan sampai hal-hal yang berat ya. Insya Allah ada. Baik anak-anakku semuanya, itulah pertemuan pertama bab 1 tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan bahas tentang kitab suci Al-Quran. Kita akan kupas tentang Al-Quran secara mendetail ya. Mulai dari kapan diturunkannya Al-Quran ya, Al-Quran berapa juz, surah dan ayat, isi pokok kandungan Al-Quran, kelebihan dan keistimewaan Al-Quran, kemudian nama-nama lain kitab Al-Quran, semuanya pokoknya ya, dan lain sebagainya. Ini sebenarnya sudah dibahas pada waktu kelas 7 ya, di pelajaran Al-Quran Hadis, tetapi kita akan bahas lagi karena ini harus ya. Insya Allah tidak akan bosan karena ini juga selain keharusan sesuai kurikulum, kita juga akan mengingatkan kembali. Barangkali ada yang lupa, insya Allah tidak ada yang lupa ya. Barangkali ada yang ya sudah hafal tetapi ingin sangat memperdalam ya tentang kitab suci Al-Quran. Nah, ini anak-anakku semuanya silahkan untuk menjawab pertanyaan yang tertera di sini. Ada 5 pertanyaan ya, silahkan untuk dijawab. Caranya jawabannya itu ditulis di kertas, kemudian difoto. Lalu fotonya tersebut dikirim ke nomor WA-nya Ibu. Nanti nomor WA-nya Ibu akan di-share di Classroom ya. Ini akan jadi penilaian ya. Jadi tolong semuanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di sini ya. Ibu akan ambil nilainya. Oke? Ya, Ibu tutup pada pertemuan kali ini dengan kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa absen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa juga ya, subscribe, like, and comment. Syukron wa jazakumullah.